Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Marhaban bikum. Selamat datang pada muhadarah dan muzakarah ilmiah kita. Pada kali ini kita akan membahas fiqh Syafi'i yang akan kita mulai dari kitab paling dasar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini namanya adalah Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, karya salah seorang ulama dari Yaman yang bernama Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi Asy-Syafi'i. Kemudian kitab ini disyarah, dijelaskan dan diajarkan oleh salah seorang ulama Yaman juga, dan beliau sekarang di Indonesia, yang bernama Dr. Labib Najib Abdullah. Dan muzakarah ini atau kitab yang akan saya tulis ini juga saya rangkum dari muhadarah Dr. Labib Najib. Baiklah, kita sedikit perkenalan pada mazhab umumnya dan mazhab Syafi'i pada khususnya. Ada 4 mazhab yang paling masyhur yang kita kenal, dan secara berurutan. Pertama, mazhab Hanafi yang imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Kedua, Maliki yang imamnya adalah Imam Malik. Ketiga, Syafi'i. Dan terakhir, Hanbali yang diimami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Secara berurutan, inilah yang paling pertama dari segi umur mazhab, atau dari segi umur imam mazhab tersebut, yang paling dahulu lahir. Dan sengaja kita memilih mazhab Syafi'i karena pertama, ini adalah mazhab daerah kita atau negara kita. Dan yang kedua, sebabnya bisa jadi karena kefadilahan dan keutamaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i yang membuat hati kita lebih condong memilih mazhabnya. Seperti beliau mengumpulkan antara dua mazhab, mazhab ahli hadis, mazhab Imam Malik wa mazhab ahli ra'i. Imam Syafi'i pernah belajar dengan Imam Malik dan juga pernah belajar dengan murid Imam Abu Hanifah. Dan seakan-akan Imam Syafi'i ini menjadi poros bagi keempat imam ini, karena beliau merupakan juga guru dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Baiklah para pemirsa sekalian, secara umum para ulama membagi fikih kepada 4 bab atau kepada 4 bagian. Pertama, fikih ibadah. Kedua, muamalah. Ketiga, usrah. Dan terakhir, al-jinayat. Adapun kitab yang kita pelajari sekarang, Ar-Risalah Al-Jami'ah, karena kitab ini adalah kitab untuk pemula dan pembahasannya juga ringkas, maka kita hanya fokus, atau sang muallif Ahmad ibn Zain hanya fokus membahas fiqih ibadah. Fiqih ibadah terdiri dari komponen-komponen yang mengatur hubungan kita dengan Allah, sedangkan muamalah mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Ibadah yang kita maksud seperti toharah, salat, puasa, zakat, dan haji. Kita akan mulai membahas bab at-toharah. Pembahasan mengenai toharah bisa kita bagi kepada 3 pembagian. Pertama, pengertian dari toharah tersebut. Disebutkan oleh ulama, makna toharah adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Sengaja tidak saya tulis di sini karena akan kita tulis di buku atau di PDF yang akan kita bagikan. Mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Hadas terbagi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, serta buang angin, yang cara bersuci dengannya atau cara mengangkatnya adalah dengan berwudu. Sedangkan hadas besar seperti junub atau haid dan nifas, yang cara mengangkatnya adalah dengan mandi wajib atau mandi besar. Izalatun najas seperti istinja, menghilangkan sisa kotoran yang
tersisa setelah buang air. Apa saja alat-alat atau wasilah yang kita gunakan untuk bersuci? Ada 4 wasilah yang kita gunakan untuk toharoh. Pertama, air. Yang sudah ma'ruf ini merupakan alat atau wasilah utama dari toharoh. Kedua, debu, khusus pada tayamum. Ketiga, al-hajar, atau kita terjemahkan benda padat, tidak mesti batu, bisa juga kertas, bisa juga tisu dan lain sebagainya. Dan terakhir, samak. Ini khusus untuk mensucikan kulit hewan, menghilangkan sisa-sisa darah, sisa lemak dan daging yang menempel di kulit tersebut. Ketiga, apa aja sih tujuan atau maqasid dari toharoh? Atau dalam bahasa lain, apa saja bentuk-bentuk toharoh? Ketika kita hadas, apa saja toharoh yang akan kita lakukan, yang kita tuju? Maka tidak akan keluar dari 4 pembahasan ini, 4 jenis ini. Pertama, wudu. Kedua, mandi besar. Ketiga, tayamum. Terakhir, istinja. Tentu ini berdasarkan hadas yang menyebabkan kita bertoharoh. Jika kita hadas kecil, maka toharoh yang kita tuju adalah wudu. Jika kita hadas besar, maka toharoh yang kita maksud adalah tentunya mandi besar. Baiklah, pada kitab ringkas ini al-muallif hanya membahas 2 dari keempat hal ini, yaitu wudu dan mandi. Kita mulai dari pembahasan wudu. Wudu adalah mencuci anggota badan yang 4 yang akan kita sebutkan dengan niat mengangkat hadas. Pembahasan mengenai wudu ada sebenarnya sekitar 7. Tetapi pada kitab ini kita hanya membahas 2, yaitu rukun beserta pembatal-pembatal wudu. Pertama, rukun wudu. Yang mana rukun ini jika salah satu ditinggalkan, maka wudu kita tidak sah. Pertama adalah niat. Niat mengangkat hadas atau niat melakukan sholat. Kedua, mencuci muka. Apa saja batas-batas muka yang wajib kita cuci, yang jika sedikit saja ditinggalkan maka wudu tidak sah. Kita katakan batas-batas muka adalah dari atas ke bawah, yaitu dari tempat tumbuh rambut biasanya sampai ke dagu, pertemuan 2 tulang ini. Sementara dari samping ke samping adalah dari telinga ke telinga, min syahmatil uzun ila syahmatil uzun. Sehingga semua bagian yang meliputi ini wajib kita cuci, dan perlu kita hati-hati jangan sampai ada sebagian pun yang tertinggal dari muka. Ketiga adalah mencuci tangan sampai ke siku. Adapun jika kita ingin memanjangkan dan melebihkan sampai kepada sini, maka tidak mengapa, dan juga ini merupakan sebuah keutamaan yang nanti insya Allah pada hari kiamat lebih ini akan bercahaya, dan dengan itu Nabi kita mengenal kita sebagai umatnya. Keempat adalah menyapu atau mengusap sebagian kepala. Pada mazhab Syafi'i, yang wajib diusap atau disapu hanya sebagian dari kepala saja. Adapun jika kita ingin mengusap semua kepala dari depan sampai belakang, maka ini mustahab atau sunnah. Ada 2 ketentuan perihal menyapu kepala. Pertama, bagi orang yang mempunyai rambut, maka rambut yang disapu adalah rambut yang berada di batas tumbuhnya rambut. Dengan makna, seandainya ada orang yang rambutnya panjang seperti saya dan sampai ke sini atau sampai ke sini, sampai ke hidung, lalu dia mengusap rambut yang berada di sini, maka ini belum dikatakan menyapu, karena syarat rambut yang diusap itu adalah rambut yang berada di batas-batas kepala, batas-batas tubuhnya rambut.
Akan tetapi jika qadarullah ada seseorang yang mencukur rambutnya sampai habis atau tidak mempunyai rambut, maka yang wajib disapu hanya sebagian dari kulit kepala saja. Tentu kulit kepala yang berada di batas tumbuhnya rambut. Kemudian selanjutnya mencuci kaki sampai kepada mata kaki. Terakhir tertib, yaitu berurutan. Jika ini didahulukan dari mencuci muka, maka wudunya tidak sah. Pembahasan kedua mengenai wudu adalah pembatal-pembatal wudu yang insyaallah akan kita tangguhkan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua termasuk kepada hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah memberinya taufik untuk belajar agama. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.